Kisah ini dimulai dengan Alex, seorang wanita yang baru saja mendapat kabar bahwa penerbangannya ke sebuah kota telah dibatalkan. Di kota tujuan yang sama, ada Ben, seorang pria yang juga mengalami nasib serupa akibat cuaca buruk. Secara tidak sengaja, Alex mendengar Ben mengeluh tak jauh dari posisinya. Tak lama kemudian, Alex menelepon seseorang dan menghampiri Ben, lalu menawarkan untuk bergabung dengannya. Dia telah menghubungi seorang pilot bernama Walter yang sepakat mengantarnya ke Denver dengan biaya sewa sebesar $800. 800. Ternyata, Alex sengaja pergi ke Denver untuk persiapan pernikahannya yang akan berlangsung 2 hari lagi. Tanpa banyak basa-basi, mereka bersiap untuk berangkat dengan ditemani seekor anjing bernama Newu. Namun masalah muncul, karena Walter tidak menyusun rencana penerbangan sama sekali. Dia berdalih bisa menerbangkan pesawat selama matahari masih bersinar terang. Akibatnya, mereka hanya bisa pasrah mengikuti arahan Walter karena dikejar waktu. Dalam perjalanan, mereka melewati pemandangan dari ketinggian sembari berbincang. Dari percakapan itu, diketahui bahwa Ben adalah seorang ahli bedah otak yang harus segera menangani operasi darurat pasiennya. Sementara Alex adalah jurnalis yang sebentar lagi akan menikah. Awalnya, penerbangan berlangsung tanpa kendala. Bahkan kondisi cuaca buruk tidak menjadi hambatan bagi Walter yang sudah berpengalaman. The journalist. Might want to strap in. You see that? Storm must have moved. Namun, kejadian tak terduga terjadi ketika Walter mendadak terkena stroke dan kehilangan kendali atas pesawatnya. Hal itu berujung pada kecelakaan di mana pesawat jatuh dan membuat mereka semua tidak sadarkan diri. Saat malam tiba, Ben terbangun dan menyadari dirinya tidak mengalami luka serius, berbeda dengan Alex yang masih pingsan. Sementara itu, Walter ternyata meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Masalah semakin rumit ketika Ben mendapati bahwa daerah tempat mereka jatuh tidak memiliki sinyal sama sekali. Melihat tetesan bensin di sekitar, Ben memanfaatkan campuran salju dan bensin untuk membuat api unggun sebagai upaya bertahan hidup. Keesokan paginya, Ben mengamati lingkungan sekitar dan menemukan dirinya di tengah-tengah gunung bersalju yang jauh dari peradaban manapun. Hal ini membuatnya frustrasi, terlebih Alex masih belum sadar. Setelah itu, ia mengubur jenazah Walter dan mendapati bahwa anjing mereka, Newu, ternyata selamat tanpa luka sedikit pun. Kehadiran Newu menjadi secercah kebahagiaan bagi Ben di tengah situasi yang sulit. Malam harinya, Alex akhirnya tersadar dan mulai memanggil-manggil nama kekasihnya. Hal itu membuat Ben merasa lega dan bahagia. Beruntung, mereka masih memiliki sedikit bekal makanan berupa 4 bungkus kacang almond, beberapa batang permen, serta roti dan kue yang cukup untuk bertahan selama 3 hari. Pilot. I buried him yesterday. Someone's definitely coming to get us. How long's it been? 36 hours. Got 4 packets of almonds. That should hold us until we're rescued. Pada hari kedua, kondisi Alex berangsur membaik berkat perawatan intensif dari Ben. Ketika Ben sedang sibuk membuat sesuatu, ia tiba-tiba melihat sebuah pesawat melintas di langit. Tanpa ragu, Ben menembakkan suar untuk memberikan sinyal darurat. Namun sayangnya pesawat tersebut sudah keburu menjauh. Kegagalan itu membuat keduanya kecewa. Hey. I can't stop thinking about him not knowing I'm alive. I was gonna call him when we got to Denver and... Someone's gonna find us. Di hari ketiga, Alex terbangun lebih awal karena ingin buang air kecil.
Mau tidak mau, Ben harus membantu membuka celana Alex karena kondisinya masih lemah. Meski awalnya mereka tak saling mengenal, sifat baik hati Ben membuat Alex merasa lebih nyaman. Namun kenyataan yang terus-menerus menunggu tanpa kepastian membuat Alex tak tahan lagi. Ia nekat bertindak dengan berencana mencari bantuan sendiri, meski fisiknya jelas belum memungkinkan untuk berjalan jauh. Akhirnya, Ben yang memutuskan pergi mencari pertolongan. Wait. You can use the telephoto. Dengan medan yang sulit dan peralatan minim, Ben menerobos dinginnya gunung salju untuk mencari jalan keluar. Setelah berhasil mendaki salah satu puncak gunung, ia kecewa karena tidak menemukan tanda-tanda jalan raya atau kota di sekitar tempat tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Alex diam-diam membuka satu-satunya tas milik Ben dan menemukan foto dirinya bersama seorang wanita, yang tampaknya adalah kekasih Ben, serta sebuah alat perekam suara. Dalam waktu hampir bersamaan, ketika Ben sedang dalam perjalanan kembali ke lokasi mereka, ia terperosok di suatu tempat, tetapi berhasil selamat karena keberuntungan menahannya. Alex dikejutkan oleh kemunculan seekor puma yang tampak kelaparan. Tiba-tiba, Newu, anjing mereka, mulai menggonggong keras dan lari keluar untuk mengusir binatang buas itu. Namun, puma tetap saja masuk ke dalam, memaksa Alex untuk mengusirnya dengan suara. Tidak lama kemudian, Ben kembali dan menyadari bahwa Newu terluka di bagian telinga akibat pertarungannya dengan puma tersebut. Setelah itu, Ben memberitahu Alex bahwa mereka tidak menemukan jalan keluar, dan kondisi ini membuat Alex semakin putus asa. Puma yang telah mati, akhirnya mereka jadikan makanan darurat karena persediaan pangan mereka hampir habis dan tidak cukup untuk bertahan dalam beberapa hari ke depan. If we could get down low enough. Alex, honestly, it's just too dangerous, okay? I nearly fell off a cliff. I was trying to be nice. A chance if I didn't have you around, honestly. Di hari keempat, Alex memutuskan untuk berjalan sendiri membawa Newu. Sebelum pergi, ia meninggalkan surat perpisahan serta sepotong permen. Alex! Ketika Ben bangun dan menyadari kepergian Alex, ia memutuskan untuk mengejarnya karena khawatir dengan kondisinya. Berkat jejak yang ditinggalkan Alex, Ben berhasil menyusulnya dan menemukan Alex sedang kehabisan tenaga. Alex! Melihat kondisi Alex yang tidak sanggup berjalan jauh, Ben terus mengajak berbicara agar suhu tubuhnya tetap hangat. Saat malam mulai tiba, mereka menemukan sebuah gua dan memutuskan untuk beristirahat di sana. It does look better. Look at that bandage. You're doing all this so you could see my fancy underwear. Di dalam gua tersebut, Alex melihat Ben telah merelakan sarung tangannya agar Alex tetap hangat. Momen ini membuat Alex merasa lebih peduli pada Ben. Ia bahkan memintanya memasukkan tangan untuk menghangatkannya lebih baik. Smash the pieces. Stick together. Yeah. Pada hari kelima, kondisi Alex mulai membaik. Dari kejauhan, ia secara tidak sengaja melihat pantulan cahaya terang yang tampaknya berasal dari bawah gunung. Dengan semangat baru, mereka melanjutkan perjalanan. Let's try to get there before it gets dark. I reckon we're... Namun, medan berat menghadang, sebuah tebing tinggi yang tidak mungkin dilewati menjadi penghalang. Kondisi fisik mereka yang kelelahan memaksa keduanya untuk beristirahat sambil menunggu pagi datang. My instinct tells me that we're gonna die up here. We're both tired. Malam itu, mereka tidur saling berdekatan untuk saling memberi kehangatan.
Just 1% of something. Esoknya di hari ke-6, perjalanan kembali dilanjutkan meski persediaan makanan semakin tipis. Let's hope this valley leads us there. Dalam suhu dingin yang ekstrim, mereka harus sering berhenti beristirahat sambil mengobrol untuk mengalihkan rasa letih dan dingin. I am getting used to the cold, though. Yeah. Saat berjalan kembali, Newu tiba-tiba berlari dan menggonggong keras. Saat Ben mengikutinya, anjing itu berhasil menemukan sebuah kabin kosong di tengah hutan. Namun sialnya, Alex yang menunggu justru terjeblos ke dalam lubang. Ben segera kembali untuk menyelamatkan Alex untuk kedua kalinya. Come on! Setelah itu, Ben mencoba menyalakan generator listrik di kabin tersebut, tetapi alat itu sudah tidak berfungsi lagi. Akhirnya, ia hanya menemukan satu kaleng sup dan menyiapkan makanan dengan bantuan api unggun. Malam harinya, Alex yang mulai sadar disuapi sup hangat oleh Ben. Demi Alex, Ben rela menahan lapar dan tidak makan bagian makanannya sendiri. I know, because I was nearly buried in it twice. We survive on 2 cans of soup. Pada hari ke-7, Ben mulai berusaha mencari bantuan. Sementara itu, Alex yang penasaran dengan alat perekam suara milik Ben secara diam-diam memutarnya. Ketahuan oleh Ben, situasi sempat memanas. Namun kemudian Ben membiarkan Alex mendengarkan rekaman itu. Yang ternyata adalah pesan suara dari mendiang istrinya yang merekamnya setahun sebelum meninggal karena tumor otak. Dengan nada sedih, Ben menjelaskan bahwa ia gagal menyelamatkan sang istri. Mendengar itu, Alex meminta maaf karena telah mengungkit kenangan pahit Ben. Tiba-tiba, Alex menghampiri Ben dan memeluknya sebagai ungkapan rasa nyaman dan peduli. Keintiman mereka berlanjut menjadi hubungan fisik, atau bisa juga dibilang kentu, yang tidak terelakkan di tengah situasi sulit tersebut. Keesokan harinya, pada hari ke-8, perjalanan kembali dilanjutkan setelah mereka merasa lebih optimis untuk mencari bantuan. Saat sedang beristirahat sejenak, Newu kembali dengan memberikan tanda bahwa ia menemukan lokasi kamp penebang kayu tak jauh dari posisi mereka. Dengan harapan baru, Ben segera mengajak Alex untuk bergerak menuju lokasi tersebut. Namun malang, saat mendekati tempat itu, kaki Ben malah terkena jebakan beruang, memperburuk situasi yang sudah cukup rumit sebelumnya. Where's the dog? Karena jebakan beruang itu sama sekali tidak bisa dilepaskan, Ben menyuruh Alex pergi mencari bantuan. Akhirnya, Alex berhasil mencapai tempat penebangan kayu tersebut, namun dia ambruk setelah menghentikan sebuah truk. Ketika Ben tersadar, ia mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Sesudah pulih, Ben menemui Alex yang kondisinya juga sudah membaik. Namun, pertemuan itu harus berakhir ketika tunangan Alex, Mark, datang menghampiri mereka. So this is Ben. It's true. Menerima kenyataan pahit bahwa Alex sudah bertunangan, Ben yang diam-diam menyukainya dan sudah tergila-gila dengan kehangatan serta gurihnya lapis legit si Alex, pun pergi dengan perasaan hancur. Kini, Ben melanjutkan hidupnya sebagai seorang dokter. Tetapi bukan lagi dokter bedah otak. Tangannya yang mengalami radang dingin tidak cukup pulih untuk melakukan operasi, sehingga ia memutuskan menjadi dokter rehabilitasi. Di sisi lain, Alex menemukan sebuah memori kamera yang tersimpan di dalam koper miliknya. Setelah mencetak semua foto yang diambilnya, selama berada di gunung, ia mengirimkan foto-foto itu kepada Ben.
Menerima kiriman tersebut, Ben segera menelepon Alex, dan esok harinya mereka bertemu di sebuah restoran untuk berbincang-bincang. How are you? You look beautiful, Alex. Dalam pertemuan itu, Ben menceritakan bahwa tangannya tidak memungkinkan lagi untuk melakukan operasi, sehingga ia kini memilih profesi sebagai dokter rehabilitasi. Di sisi lain, Alex mengungkapkan bahwa ia telah membatalkan pernikahannya dengan Mark. I didn't pick up my phone because I thought you were married. I loved you on that mountain. It would never work. Not in real life. Setelah pembicaraan panjang, mereka sempat memutuskan untuk menjalani kehidupan masing-masing. Namun, pada akhirnya, mereka menyadari bahwa tak bisa membohongi perasaan satu sama lain dan memutuskan untuk menikah. Karena Alex pun sudah ketagihan dengan otongnya Alex, yang segede gagang pacul. Tamat. Ending yang sangat bahagia untuk Ben dan Alex, namun sangat kampret bagi Mark pacarnya Alex.